Nah, di sini ada titipan pertanyaan, khusus Pak Eko. Ini ada kabar dari anggota DOL 91, berarti kelompoknya Bu Nur Rohmah, yaitu Bu Budi Ani Dayo yang pernah konsultasi juga mengenai masalah soal ginjal. Pada dasarnya ginjal itu adalah suatu penyakit yang selalu datang dari diabetes. Jadi misalnya kita sudah mengetahui bahwa 5 penyakit yang biasanya akan datang, apakah dia sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan kemudian menimbulkan komplikasi. Salah satunya adalah nefropatik diabetik. Nah, memang bukan hanya pada kalangan kedokteran kita mengalami kesulitan, tapi dalam naturopatik juga kita mengalami hambatan-hambatan itu. Pertama adalah orang yang diabetes itu baru bisa disembuhkan apabila banyak memakan protein. Karena biasanya apabila makan protein tanpa karbohidrat, maka gula darahnya akan turun. Tapi pada saat yang sama, ginjal apabila dibebani dengan protein terlalu banyak juga akan jadi masalah. Oleh karena itu memang butuh suatu shortcut, cara berpikir yang out of the box, dikeluar dari kotak cara berpikir, yaitu memang mau nggak kita melewati yang namanya masa turunnya, seolah turunnya kemampuan tubuh kita dalam menggunakan protein, dan biasanya akan, kalau andai kata saya bentuk kurva, saya kemarin menjelaskan teori J. Teori J. Teori J itu adalah begini, pada saat seseorang yang penyakit diabetes, dia memakan protein lebih banyak, bahkan karbohidratnya tidak ada, dia akan terlihat, maka kondisi ginjalnya akan menurun. Tetapi ini akan masuk ke unsur psikologis, karena ini kalau di mata kedokteran tidak diperkenankan. Begitu makan protein, maka kreatinnya akan naik dan itu menakutkan. Tetapi tubuh punya bahan baku kembali yang tadinya tidak dia punyai untuk bisa punya modal untuk sembuh. Karena kenapa? Karena ginjal untuk memperbaiki dirinya sendiri itu butuh kondisi 3 yang disebut pilar MOBI itu, yaitu gula darah yang rendah, protein yang tinggi, dan juga pH yang tinggi. Dia akan turun dulu, Bu. Karena kenapa? Karena protein akan memaksa kerja ginjal untuk bekerja lebih keras. Nah, oleh karena itu, karena adanya protein, tetapi biasanya karena protein tidak mengandung karbohidrat, dia akan membuat gula darah akan turun. Itu merupakan salah satu syarat dari 3 syarat tadi. Dia akan turun, tapi kemudian akan naik lagi. Karena bahan baku dari protein yang untuk perbaikan sel tubuh itu tiba-tiba ada dan banyak. Masalahnya adalah suasana hati kita, psikologi kita. Berani nggak kita melewati masa-masa kritis itu? Menyembuhkan ginjal itu tidak harus dengan medis, tidak harus dengan teknologi, tapi tubuh kita tidak punya kemampuan. Tubuh kita, selalu saya katakan pada Bapak Ibu sekalian, tubuh manusia ini yang diturunkan beranak pinak sampai hari ini, itu sudah melewati seleksi alam ratusan ribu tahun, bukan hanya 100-200 tahun. Atau andai kata bicara mengenai para nabi yang sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tidak. Manusia jauh lebih panjang, ratusan ribu tahun. Artinya, tubuh manusia itu sudah melalui gemblengan alam untuk menjadi makhluk-makhluk unggul. Kan logikanya begitu, makhluk-makhluk unggul. Artinya tubuh manusia mampu mengatasi masalahnya sendiri-sendiri. Dan tidak harus dengan obat. Tidak harus dengan perawatan. Tetapi asal orang itu tahu apa yang dibutuhkan tubuhnya. Nah, lalu saran saya seperti apa? Karena dia sudah hemodialisa, maka pH-nya harus dinaikkan dulu. Tidak boleh makan protein dulu. Syaratnya pH-nya harus naik dulu,
baru kemudian setelah pH-nya bisa dijaga stabil, barulah makan protein. Karena kenapa? Tugas ginjal juga ada 3. 1, netralisasi. 2, filtrasi. 3, absorpsi. Netralisasi, apa sih yang dinetralisir? Tubuh punya sifat yang namanya homeostasis, Bapak Ibu sekalian. Homeostasis itu adalah keseimbangan. Dia mengatur keseimbangan semua metabolisme tubuh kita. Kalau andai kata gula kita naik dibanding sewajarnya, menurut tubuh bahwa ini gulanya terlalu tinggi, dia akan keluarkan. Makanya kita sering kencing malam atau kencing lebih sering kencing. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Kedua, dia akan menetralisasi keasaman darah. Bapak Ibu tahu bahwa terjadinya keasaman darah itu juga tidak alami. pH darah manusia 7,35. Itu kesepakatan dunia medis. Itu mengatakan bahwa pH manusia 7,35. Tidak selalu sama, tetapi rata-rata memang di sekitar 735, 745. Plus minus. Basa lemah. Kalau andai kata tubuh ternyata mengenali produk-produk asam ini terlalu banyak, maka dia akan berusaha netralisasi, dibasahkan. Bapak Ibu mungkin yang kalau belum mengenal asam dan basa itu apa, ya kalau andai kata asam ya kayak cuka itu ya. Kalau basa itu kayak sabun. Itu punya sifat masing-masing. Nah, akan dinetralisasi dengan cara mengambil produk-produk basa. Produk basa kita datangnya dari tulang karena tulang kita mengandung karbonat, dan natrium ambil dari garam. Lalu apakah itu kalau nggak bisa kita nggak punya lagi modal untuk itu atau tubuh kita lambat untuk menetralisasi, ya kita harus induksi dengan natrium bikarbonat yang kita telan, Bapak Ibu ya. Nah, setelah darah menjadi basah, darah menjadi pH-nya kembali ke 7,35 atau minimal 7 saja. Maka tugas kerja ginjal tidak seberat harus menanggung 3. Dia hanya menanggung 2, yaitu filtrasi dan menyerap kembali, absorpsi. Filtrasi dia akan menyaring mana bagian di dalam darah, mana yang harus dibuang dan tidak. Nah, mana yang harus dibuang dan tidak. Salah satunya yang harus disaring sama dia adalah kreatinin, produk-produk protein, produk-produk dari ureum, produk-produk dari albumin. Itu kalau andai kata terlalu banyak, itu menunjukkan bahwa ginjal sudah lelah. Dia tidak mampu lagi menyaring. Itu seharusnya dikembalikan, diabsorpsi, diserap kembali. Dia saring kreatinin nggak bocor. Protein itu dibutuhkan tubuh, dibuang lagi. Nggak boleh, harus dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Itulah fungsi filtrasi dan absorpsi, itu bersamaan. Nah, kalau andai kata 2 ini masih ada, tetapi tugas yang pertama sudah selesaikan, Anda baru boleh menyuplai protein sedikit demi sedikit untuk supaya tubuh itu punya mekanisme memperbaiki diri sendiri. Itu udah syarat dari DNA. DNA memberikan perintah kepada sel-sel kita. Apabila manusia sakit, sembuhkan. Apabila manusia rusak, diperbaiki. Itu harus. Jadi kenapa kita menemui banyak kasus orang bisa sembuh dengan sendirinya? Ya karena tubuh sedang berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi syaratnya harus diikuti. Apa yang tubuh minta? Yang mintanya proteinnya tercukupi, pH darah tercukup, gula darahnya harus turun. Harus punya ketiga-tiga syarat itu baru kemudian akan kembali tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Kembali ke syarat alami. Syarat alami yang sudah ratusan ribu tahun. Itu kan sebenarnya satu seleksi alam ya yang kita ketahui bahwa manusia itu bukan makhluk dengan riwayat pendek.
Bukan. Makhluk kita itu adalah makhluk dengan riwayat panjang, di mana tubuh berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Kalau andai kata secara ilmu ya, secara ilmu pengetahuan, bahwa manusia itu berevolusi. Tubuhnya, organ-organ tubuhnya itu punya kemampuan memperbaiki diri, dan kemudian setiap satu generasi atau bahkan bergenerasi-generasi, tubuh ternyata mampu mengetahui mana yang harus dilakukan dan tidak. Dan kemudian memperbaiki kekuatannya, menambah kekuatannya atau tidak. Makanya ada yang bilang bahwa manusia dulu bentuknya berbeda dengan sekarang. Itu seleksi alam. Karena faktanya, saya akan berikan contoh. Ikan-ikan di Indonesia berbeda dengan ikan-ikan di Australia. Ikan-ikan di Australia berbeda dengan ikan-ikan yang ada di Amerika atau di Eropa atau di Asia Tengah. Semua burung-burung nggak ada yang sama. Burung jalak di sini banyak, tapi kalau andai kata kita ke Amerika nggak ada burung jalak. Ya, itu menunjukkan bahwa ternyata itu hanya salah satu contoh bahwa binatang-binatang itu malah evolusi. Dan manusia ternyata punya riwayat ratusan ribu bahkan mungkin jutaan tahun. Dan itu tidak akan mudah dipatahkan hanya sekedar sakit sesuatu yang hanya karena makan. Perbaiki saja pola makan. Dan apa yang diminta oleh tubuh diberikan. Gitu ya, Bu Nur Rohmah, kira-kira.